Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kelas 10 IPA, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas bab 13, yakni menganalisis isi dan mengonstruksi permasalahan, sudut pandang dan argumen dalam debat. Ya. Tapi sebelum itu saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian sehat semua dan selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran yang lain. Uh, Adapun kompetensi dasar dari topik menganalisis isi dan mengonstruksi permasalahan sudut pandang dan argumen dalam debat sebagai berikut. 3.12 menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. 3.13 menganalisis isi debat, permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. 4.12 mengemukakan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. 4.13 mengembangkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran bab 12 tentang debat melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Saat terampil mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Ini tujuannya. Materinya sebagai berikut. Kita sering melihat perdebatan baik di televisi maupun di radio. Yang jelas di televisi, beberapa televisi baik milik pemerintah maupun televisi swasta sering ada acara debat, ya, debat di televisi tersebut dengan topik yang sangat berbeda. Tentu kita memahami bahwa itu debat. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pendapat. Di situ ada argumen, di situ ada simpulan, di situ ada permasalahan yang diperdebatkan. Jadi debat itu adalah pembahasan mengenai suatu isu tertentu dengan cara bertukar pandang, kan? Saya ulang, debat adalah pembahasan mengenai suatu isu tertentu dengan cara bertukar pandangan atau pendapat yang disertai dengan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing, ya. Yang kedua, debat merupakan media penyampaian pendapat berupa bantahan atau dukungan yang disertai alasan. Yang ketiga, debat dilakukan antara dua pihak atau lebih, baik perseorangan atau lebih. Yang keempat, debat umumnya dilakukan secara langsung melalui komunikasi lisan. Yang kelima, debat juga dilakukan melalui tulisan surat kabar, lazim disebut dengan polemik. Yang keenam, pada dasarnya dalam perdebatan terhadap isu yang diperdebatkan, pro dan kontra argumen yang menguatkan pendapat sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kita sering melihat di Zoom, di webinar, ada perdebatan tentang apa saja. Ya, orangnya di rumah atau di kantor masing-masing, tidak secara langsung tapi tidak secara tatap muka, tapi menggunakan media lain berupa Zoom atau webinar. Luar biasa kemajuan teknologi di tengah-tengah kita. Kemudian berikutnya, struktur debat, ya. Jadi debat pun ada strukturnya. Pertama, pengenalan isu adalah topik perdebatan atau permasalahan yang diperdebatkan atau juga disebut mosi. Isu merupakan bagian pengantar dari teks debat. Ya, tentu kalau debat tanpa ada topik bukan debat namanya, ya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak pendapat. Dalam perdebatan terdapat dua kubu yang beroposisi berseberangan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Tidak mungkin ada perdebatan tanpa ada kubu, tanpa ada oposisi. Kalau semuanya tidak ada oposisi, maka tidak perlu perdebatan. Berarti semua setuju. Jadi adanya perdebatan karena ada oposisi yang berseberangan, ya. Yang ketiga, simpulan atau proses ulang adalah pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan berisi pernyataan yang menegaskan penolakan atau dukungan. Jadi dalam debat dua kemungkinan, menolak atau mendukung.
Kesimpulan merupakan bagian akhir dari teks debat. Ya itulah struktur debat ya. Nanti akan saya kirimkan kepada kalian. Saya sudah download dari internet tentang contoh debat, dan saya berharap kalian juga bisa melakukan download. Kalian tinggal tulis saja contoh debat dari internet, tulis saja debat, contoh debat dari internet atau mungkin dari televisi. Kalian silakan kalian download. Nanti kalian bisa melihat bagaimana mereka serunya berdebat tentang suatu topik yang tengah terjadi di masyarakat kita. Kita lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah untuk debat. 1. Menarik peserta debat bermanfaat, mengandung banyak perdebatan dan aktual. Jadi debat dilakukan karena ada manfaatnya. Yang kedua, debat topiknya mengandung banyak perdebatan. Yang ketiga, aktual. Arti aktual adalah kekinian. Jadi misalnya perlukah perlukah PJJ dihapuskan dan seluruh siswa di DKI Jakarta atau di Indonesia masuk ke sekolah masing-masing di tengah pandemi? Itu memerlukan perdebatan yang sangat panjang dan menarik ya. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan peserta debat. Jadi jangan melakukan debat kalau kita tidak mengetahui apapun. Boleh kita berdebat dengan siapapun kalau kita menguasai topik tersebut. Jadi kalau kita berdebat perlu menguasai topiknya. Jangan coba-coba melakukan debat tanpa menguasai topiknya. Pasti kita kalah. Yang ketiga, memiliki kejelasan. Saya berikan contoh cara belajar efektif dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ini jelas, tapi tidak jelas cara belajar yang efektif. Gimana caranya ini? Padahal tidak demikian. Yang kedua, kegagalan kelas dalam meraih lomba kebersihan tingkat sekolah. Ini jelas. Kegiatan kelas dalam menghadapi lomba. Ini tidak jelas. C. Pengaruh media sosial Facebook di kalangan pelajar. Terus teks tidak jelas, pengaruh media Facebook. Nah, jadi kalau yang tadi yang tidak jelas cara belajar efektif, bagaimana indikatornya. Kita kelas dalam menghadapi lomba, bagaimana indikatornya. Terakhir, pengaruh media Facebook, bagaimana indikator. Tapi kalau yang jelas bisa kita perhatikan indikatornya untuk diperdebatkan. Unsur dalam debat dan ciri kebahasan debat. Nah, pertama ada mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dan menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua ada tim afirmasi. Pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, berarti tim yang pro. Yang ketiga tim oposisi, baik dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan. Yang keempat, moderator berperan sebagai pemimpin, penengah, pengarah, pengatur jalannya debat. Dan moderator harus adil menengahi kedua pihak jika ada terjadi perdebatan yang terlalu melebar. Yang kelima, penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang tersebut. Jika sebagai penonton, kita sebagai penonton, maka kita harus juga berselalu adil dalam mendukung kedua belah pihak itu. Ketika ada pertandingan perlombaan, maka juri memiliki peran yang penting sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dengan dan mampu bersikap adil, bukan berdasarkan keputusan pada pendapat sendiri. Jadi menggunakan ilmu, ya, pendekatan keilmuan. Ya. Kalau dalam sebuah pertandingan debat atau lomba debat, tentu ini berdasarkan ketentuan yang berlaku, disusun bersama-sama para panitianya. Yang keenam, penulis atau sekretaris. Perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh kedua pihak. Seperti apa kaidah kebahasaan teks debat? Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Teks debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur serta kata kerja. Kita bisa perhatikan ketika terjadi perdebatan di televisi, mereka menggunakan kalimat yang panjang sekali untuk mempertahankan pendapatnya atau menyampaikan argumentasinya. Dua, menggunakan konjungsi. Teks debat sering menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata dan atau kalimat. Karena kalimat panjang itu, maka dengan demikian, oleh karena itu, karena sebab dan sebagainya, itu adalah penggunaan konjungsi di mana sering digunakan dalam konteks debat.
menggunakan kata rujukan. Teks debat umumnya merujuk pada informasi dengan kata rujukan. Misalkan menurut pendapat saya, pendapat saudara kurang tepat. Kenapa? Ini. Menurut pendapat saya, pendapat yang tahu dari kemukaan tidak sesuai dengan teori yang berlaku di negara kita. Nah, ini kata-kata rujukan. Ya. Oleh sebab itu, oleh karena itu, ya, dengan demikian sebagainya itu termasuk kata rujukan atau menunjuk hal itu dan sebagainya itu kata-kata rujukan yang sering digunakan dalam konteks debat. Nah, ini contoh debat. Teks debat tentang bahasa Indonesia. Saya sajikan ini contoh debat yang saya ambil dari buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, di mana konstruksinya seperti ini. Moderator, siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pongojaya, tim oposisi dari SMK Nusantara, dan serta tim neta dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini kedua belah pihak akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Nah, ini contoh debat, topik debat yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena di situ ada yang perlu diperdebatkan. Dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam perkembangannya sendiri terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing. Untuk berkembang bahasa Indonesia sangat bergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi berbahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat ini. Untuk putaran pertama saya persilakan kepada tim afirmasi, tim oposisi dan tim neta untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini tugas moderator mengatur jalannya debat. Tim afirmasi. Saya setuju bahwa kosakata bahasa Indonesia masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa, sehingga timbul penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing, saya ulang, bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kota bahasa asing, yang jika kita jelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia masih dilakukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga saya tersetuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Tim oposisi. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata bahasa yang tersebut. Misalnya kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makan ringan, sehingga masuknya kosakata asing hanya dengan variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing, dan maksudnya kosakata asing bukan disebabkan karena
ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun hal ini terjadi karena lebih masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Sehingga saya tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam berinteraksi antar bahasa. Tim netral. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasanya dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya, tentu ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila pengguna bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, itu menjadi suatu ancaman terhadap bahasa yang kita cintai ini. Penggunaan kosakata bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak terlalu diidentikan dengan dampak negatif, akan terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing itu lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kesimpulan, contoh teks tanggapan kritis. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Contoh kosakata hasil penerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah, hak, sholat, taubat. Bahasa juga menyerap kosakata dari bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Contoh kosakata di khas penyerapan terakhir antara lain kata karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbenaran kosakata bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah paham bagaimana sebuah perdebatan antara tim afirmasi, tim oposisi, bagaimana moderator melakukan tugasnya, dan sebagainya, bagaimana tim netral dan sebagainya. Kalian bisa memahami itulah debat dilaksanakan dengan topik bahasa Indonesia, ya. Sekarang kita lanjut ke bagian B, mengonstruksi permasalahan, argumen, dan simpulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan pendapat dalam debat. Ya, satu, mengetahui kelemahan dan kelebihan argumen lawan. Nah, dari mana kita mulainya? Tahu kelemahan dan kelebihan lawan. Tentu kita harus mempelajari mereka. Kita harus memperkuat ilmu kita. Kalau kita ambil berdebat tentang ilmu kebahasaan, maka berarti kita harus menguasai tentang kebahasaan itu sendiri. Argumen disertai dengan alasan yang logis. Jangan sekali-kali berdebat tanpa menggunakan alasan yang masuk di akal. Pasti terkalahkan oleh lawan. Argumen disertai bukti atau fakta yang valid. Nah, ini bahwa sebuah perdebatan akan sulit dikalahkan ketika seorang yang berdebat mengajukan bukti atau fakta yang valid, yang sah, yang kuat, dan sebagainya. Argumen harus sesuai dengan isu yang diperdebatkan. Tentu kalau kita bicara harus dengan isunya yang diperdebatkan. Jangan sampai kita melebar kemana-mana. Jadi perdebatan akan berhasil kalau kita fokus pada isu yang diperdebatkan. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam debat, bersikap kritis. Nah, dari mana sikap kritis itu? Tentu kita harus menelaah, mempelajari secara mendalam tentang topik itu, dan kita mengkritisinya dengan menggunakan fakta yang valid, bukti-bukti yang real, sehingga sulit dibantah oleh pihak lawan. Namun demikian tidak harus santun, tidak boleh menghina pribadi orang itu, tidak boleh merendahkan orang itu, tidak boleh menyerang pribadinya. Jauhi sara, tidak boleh. Dalam perdebatan yang kita perdebatkan adalah topiknya, bukan orangnya.
Yang C, menggunakan bahasa efektif dan tidak berbelit-belit. Sekali lagi, kalimat efektif dan tidak berbelit adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah perdebatan. Hindari sikap emosional, tidak boleh marah. Walaupun kawan atau lawan menantang kita dengan menggunakan bukti ataupun fakta yang jelas sehingga membuat kita marah, kita tidak boleh. Sikap emosional dibuang jauh-jauh ketika sedang berdebat, sehingga kita kita profesional memandang sebuah persoalan atau topik yang sedang diperdebatkan itu. Hargai lawan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah perdebatan tidak boleh ada yang tidak boleh tidak menghargai pendapat orang lain. Kita hargai pendapat orang lain. Kalau kita melawan pendapat orang lain, tentu dilakukan dengan menggunakan alasan yang logis, disertai bukti atau fakta yang valid, sehingga pendapat kita tidak terkalahkan atau tidak terbantahkan dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perdebatan, mengonstruksi bagaimana masalah, argumen, dan kesimpulan dalam sebuah perdebatan. Ya, kelas 10 IPA yang saya hormati, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan ketika kita melakukan perdebatan. Dan mudah-mudahan materi ini menjadi bekal kalian ketika kalian akan mengikuti lomba debat, kalian akan terjun di masyarakat atau di kampus atau di mana saja. Kalian akan melihat bagaimana ada konteks debat, kalian lihat, perhatikan, sesuaikan strukturnya, bagaimana pelaku yang berdebat itu, apakah emosional, apakah berkritis, apakah menghina, merendahkan dan menjang pribadinya, apakah bahasanya efektif atau tidak efektif, kemudian saling menghargai dan sebagainya. Itu harus dicermati oleh kita semua. Kemudian apakah strukturnya, bagaimana tugasnya moderatornya, bagaimana tim afirmasi, tim eposi, tim netral dan sebagainya bekerja dan menyampaikan argumen-argumennya yang disertai fakta dan fakta yang valid, sehingga debat itu menarik sesungguhnya dan kita bisa belajar di orang berdebat, dan kita pun bisa melakukan debat dengan cara yang elegan. Ini ada teori pragmatis ketika kita akan berdebat dengan orang. Demikianlah, mudah-mudahan nanti kita kalau ada waktu kita akan melakukan praktek berdebat di kelas masing-masing, dan saya berharap mudah-mudahan corona cepat beranjak dari negara kita dan kita bisa masuk ke kelas kita di SMA 77 dan kita bisa belajar tatap muka dan kita bisa melaksanakan debat. Alangkah indahnya debat kalau debat itu disertai dengan alasan yang logis, fakta yang valid, dan dikritisi dengan baik, santun, tidak menghina, tidak emosional, saling menghargai sesama lawan debat kita, dan sesuai dengan koridor fungsinya berjalan sebaik mungkin, sebagai moderator, sebagai tim oposisi, sebagai tim afirmasi, sebagai tim netral dan sebagainya, melahirkan orang-orang yang jago dalam berdebat. Demikianlah, saya mohon maaf, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dan bisa berdebat satu sama lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.